Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Jadi, pada video kali ini, tepatnya ini video pembahasan soal-soal kalkulus yang ke-10 mungkin. Oke, jadi untuk video pembahasan soal-soal kalkulus satu yang kali ini, kita melanjutkan pembahasan soal-soal dari materi yang kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas soal-soal terkait materi fundamental, terkait turunan-turunan fungsi, seperti misalnya ada turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi logaritma natural, dan E, E pangkat X eksponensial, terus ada juga turunan implisit, ada turunan fungsi parameter, ada aturan rantai. Nah, pada video kali ini kita mulai membahas pengaplikasian dari turunan itu sendiri. Jadi di sini aku udah nyiapin ada dua soal. Yang untuk soal pertama itu kita menentukan nilai limit. Ini ada 4 subsoal. Sedangkan untuk nomor duanya kita diminta menentukan persamaan garis singgung kurva. Dan untuk yang nomor 2 ada 5 cabang soal. Nah, untuk soal yang pertama ini terkait dengan pengaplikasian turunan yakni aturan L'Hopital untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Oke, ini aku mulai ngerjain aja. Nah, sekedar mungkin pengingat aja karena beberapa kali aku masih menemukan teman-teman yang kelupaan atau tidak sadar adanya perbedaan antara aturan L'Hopital dengan aturan pembagian untuk turunan. Nah, jadi kalau aturan L'Hopital itu kayak gimana? Ini misalkan kita punya lim X mendekati C, Fx, Gx. Nah, kalau kita temukan nilai dari limit ini Fx per Gx-nya itu 0/0 atau mungkin plus minus tak hingga, plus minus tak hingga. Nah, kita bisa dapatkan untuk menentukan limit bentuk seperti ini limit bentuk tak tentu yang mana bentuk tak tentunya itu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ini kita bisa selesaikan kalau mungkin sebelum UTS kita mau nggak mau harus pakai manipulasi seperti manipulasi aljabar, dikalikan sekawan, difaktorkan, atau mungkin ada cara lainnya. Mungkin untuk fungsi-fungsi trigonometri kita perlu menggunakan sifat-sifat dari trigonometri. Nah, setelah kita belajar turunan, kita bisa menggunakan turunan dalam bentuk aturan L'Hopital ini untuk menyelesaikan nilai limit bentuk tak tentu, khusus untuk bentuk tak tentu yang berupa 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, di sini aku bilang khusus. Tapi nantinya untuk soal BCD, dia itu bentuknya jelas bukan 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga. Tapi kita bisa memanipulasinya supaya kita dapatkan bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, jadi kata kuncinya itu harus 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Atau kalau misal bentuknya nggak ini, ya teman-teman nggak bisa pakai aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital, jadi kalau bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, kita bisa mencari limit fungsi dari fx per gx ketika mendekati c dengan cara ini limitnya akan sama dengan limit kalau ininya diturunkan jadi fx dan bawahnya diturunkan jadi g aksen x. Maaf, maksudnya tadi yang atas f aksen x. Nah, seperti ini. Jika misalkan ini bentuknya masih 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka teman-teman bisa ini pakai L'Hopital lagi dan ini didapetin F double aksen dan seterusnya. Pokoknya sampai teman-teman udah tidak mendapatkan bentuk tak tentu lagi seperti 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Oke?
Nah, di sini perbedaannya dengan aturan pembagian. Kalau di aturan L'Hopital, itu teman-teman menurunkan penyebutnya sendiri dan pembilangnya sendiri. Sedangkan kalau kita punya mau mencari turunan dari seperti ini, teman-teman mau turunkan ini, maka teman-teman pakai aturan pembagian. Yang mana aturan pembagian itu seperti ini. Nah, jangan sampai teman-teman keliru. Teman-teman pakai aturan pembagian untuk menyelesaikan soal L'Hopital ataupun untuk menyelesaikan soal aturan pembagian, teman-teman pakai L'Hopitalnya malah. Itu ntar rancu dan kebalik-balik konsepnya. Ini aturan pembagian, sedangkan yang atas itu L'Hopital. Nah, untuk soal ini kita menggunakan L'Hopital. L Hospital, L'Hopital, ya pokoknya itu. Nah, untuk soal yang pertama, kita punya limit X mendekati 0, ln 1 plus X kuadrat. Nah, ini teman-teman perlu hati-hati. Di sini yang dipangkatkan 6 itu adalah ln 1 plus X kuadratnya. Bukan 1 plus X kuadrat. Nah, yang kita pangkatkan 6. Jadi 6 ini nggak bisa ke sini. Kalau teman-teman ingat, kita tuh kalau logaritma itu punya sifat seperti ini. Nah, untuk seperti ini, B-nya itu menjadi pangkat dari si A. Kalau kita punyanya seperti ini, kita nggak punya B ln A. Karena di sini B menjadi pangkat dari ln A. Alih-alih jadi pangkat untuk A. Jadi teman-teman perlu cermati ya untuk ini namanya nggak bisa ke bawah sini. Per 1 min cos X pangkat 2 pangkat 3. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal limit, teman-teman harus selalu coba substitusikan dulu hasilnya apa. Ini kalau teman-teman substitusikan, ini bakal dapat ln 1 per 1 min 1. Ini pangkat 6 pangkat 3. Tapi intinya hasilnya itu 0 per 0. Sehingga diperoleh bentuk tak tentu. Nah, dari sini yang teman-teman perlu lakukan adalah kita gunakan aturan L'Hopital atau mungkin ada manipulasi-manipulasi yang dapat teman-teman lakukan. Di sini karena udah dipelajarin materi turunan, kita pakai L'Hopital. Lim. Nah, tapi supaya mempermudah turunan yang kita pakai untuk L'Hopitalnya, ini nantinya aku mau sederhanakan dulu. Sederhanakan seperti apa? Ini aku bisa tuliskan menjadi lim X mendekati 0. Di sini kita punya ln 1 plus X kuadrat. Ini dipangkatkan 2. Dipangkatkan 3. Per 1 min cos X kuadrat. Nah, dari sini baru kita bisa lakukan L'Hopital. Masih belum. Jadi sebenarnya bisa, cuman aku mau menyederhanakan dulu. Mhm.
Kenapa aku pilih untuk menyederhanakan dulu? Supaya nantinya aku nggak kebanyakan pakai aturan rantai. Nah, dari sifat limit ini bisa kita masukkan sehingga menjadi limit X mendekati 0 ln 1 plus X kuadrat pangkat 2 per 1 min cos X kuadrat. Nah, jadi kita limitkan yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau teman-teman hitung, itu bentuknya 0/0. Karena daleman limitnya ini, karena emang kita cuman mengeluarkan pangkat tiganya saja ya. Nah, dari sini teman-teman bisa pakai L'Hopital. Ini ikut buat isyarat aja, aku tulis LH, artinya kita pakai L'Hopital di sini. Nah, kita perlu menurunkan penyebut dan pembilangnya secara masing-masing. Kita turunkan dulu bagian pembilangnya. Ini aku turunkan pakai aturan rantai. Ini jadi 2 ln 1 plus X kuadrat dikalikan dengan turunan dari ln 1 plus X kuadrat, yakni 1 plus X kuadrat dikalikan dengan turunan 1 plus X kuadratnya. Jadi ini 2X, jadi aku tuliskan langsung di sini aja. Atau di sini aja. Per, wah ini jelek dikit nulis pecahannya, maaf. Turunan dari 1 min cos X kuadrat. Turunan dari 1 jelas 0. Kita fokus ke min cos X kuadratnya. Jadi turunan dari cos kan sin. Nah, kita di sini punya min cos ini. Berarti kita punya min min sin X kuadrat. Yang mana aku langsung tuliskan dari sin X kuadrat. Dikalikan turunan dari X kuadrat. Yakni 2X. Ini bisa kita saling hilangkan, mencoret. Maka dari sini teman-teman bisa dapatkan limit X mendekati 0, 2 dan 1 plus X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikali sin X kuadrat pangkat 3. Ini pangkat 3-nya jangan. Nah, ini kalau teman-teman coba masukkan, kita teman-teman coba substitusikan, itu hasilnya masihlah 0/0. Sehingga dari sini teman-teman perlu melakukan L'Hopital sekali lagi. Karena kita masih dapat bentuk tertentu. Bentar kursor hilang. Ini dengan L'Hopital sama dengan limit X mendekati 0. Kita L'Hopitalkan berarti 2, 1 plus X kuadrat dikalikan 2X. Ini lagi-lagi penulisan pecahannya jelek, bagian penyebutnya mana, pembilangnya mana. Tapi teman-teman paham lah ya. Nah, untuk ini aku turunkan dulu 1 plus X kuadratnya. Untuk bagian penyebutnya, kita berarti harus pakai aturan perkalian. Ini akan sama dengan turunan dari 2X, turunan dari 1 plus X kuadrat dikalikan sin X kuadrat. Berarti ini 2X sin X kuadrat ditambah 1 plus X kuadrat dikalikan dengan turunan sin X kuadrat, yakni cos X kuadrat 2X. Maaf, ini rada oke. Ada berantakan nulis pecahannya ya, maaf.
Ini pangkat 3. Nah, dari sini teman-teman bisa coba sederhanakan lagi. 2x-nya hilang. Nah, dari sini teman-teman sederhanakan. Dan harusnya udah langsung dapat hasilnya. Kita punya 2. 1 plus x kuadrat sin x kuadrat ditambah 1 plus x kuadrat cos x kuadrat. Ini jika teman-teman substitusikan x sama dengan 0, hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi untuk soal nomor 1A, ini tipe limit tak tentu L'Hopital yang paling basic, yaitu dari awal teman-teman sudah diberikan dalam bentuk 0/0. Nah, ada beberapa yang soal limit dengan menggunakan L'Hopital ini, teman-teman perlu ngotak-atik dulu. Teman-teman nggak dikasih bentuk 0/0 secara langsung. Nah, contohnya untuk nomor 1B ini. Untuk 1B ini teman-teman sebenarnya di materi sebelum UTS udah dikenalkan yang namanya limit bentuk Euler. Nah, untuk soal nomor B ini sebenarnya teman-teman bisa kerjakan dengan limit bentuk Euler. Tapi karena kita udah sampai materi turunan, jadi kita bisa gunakan L'Hopital di sini. Maaf, salah pencet tombol. Ini aku kerjakan di bawah ya. Di sini aja deh. Nah, ini kalau teman-teman substitusikan, hasilnya 1/3. Yang mana merupakan bentuk tak tentu juga tentunya. 1/3 itu bukan sama dengan 1 ya. Jangan sampai keliru. Hmm. Untuk soal ini, teman-teman perlu sedikit effort kalau teman-teman mau kerjakan pakai L'Hopital. Karena jelas L'Hopital hanya berlaku ketika bentuk limitnya tak tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, dari sini aku lakukan sedikit manipulasi dulu. Kita misalkan, apa yang kita misalkan? Kita misalkan Y sama dengan E pangkat X minus E pangkat 2X ditambah E pangkat 3X per 1/X. Nah, ini sama seperti cara kita mencari turunan dengan aturan logaritmik. Maka dapat diperoleh Y sama dengan E pangkat X minus E pangkat 2X plus E pangkat 3X 1/X. Ini teman-teman bisa lenkan kedua ruas. Tujuannya buat apa? Supaya nantinya 1/X yang ada di pangkat bisa kita turunkan ke bawah. Nah, dari sini kita bisa pakai sifat dari, maaf, sifat dari logaritma natural ininya jadi 1/X.
Nah, dari sini teman-teman lanjutkan sederhanakan dulu sebelum kita limitkan nantinya. Ini sama dengan ln E pangkat X min E pangkat 2X plus E pangkat 3X. Nah, dari sini teman-teman bisa limitkan kedua ruas. Limit X mendekati 0 ln Y sama dengan limit X mendekati 0 ln E X min E2X plus E pangkat 3X per X. Ini jika teman-teman substitusikan X sama dengan 0, akan diperoleh bentuk tak tentu lagi yaitu 0/0. Nah, baru dari sini teman-teman bisa dilopitalkan. Jadi kita nggak ngelopitalin dari awal, tapi kita lopitalin bentuk yang di sininya. Ini bagian ininya tetap kau tulis karena ini krusial untuk nanti di tahap akhir. Ini kita pakai L'Hopital, ini aku tulis sebagai LH. Kalau kita pakai L'Hopital, berarti lagi-lagi kita turunkan bagian penyebut dan pembilangnya secara masing-masing. Bukan kita pakai aturan pembagian di sini. Turunan dari yang bagian pembilangnya itu kan berarti 1 pangkat EX minus E2X plus E3X. Dikalikan dengan kita punya turunan EX, lalu kita punya turunan E pangkat 2X, yaitu 2 kali E pangkat 2X, turunan dari, sebentar, turunan dari E pangkat 3X, ya 3 E pangkat 3X. Turunan dari X, 1. Jadi dari sini teman-teman bisa sederhanakan sehingga menjadi limit X mendekati 0, fungsinya E pangkat X minus 2 E pangkat 2X ditambah 3 E pangkat 3X per E pangkat X min E pangkat 2X plus E pangkat 3X. Nah, dari sini kan sudah cukup mudah, teman-teman tinggal substitusikan saja. Kalau ini disubstitusi, maka dapatnya 1 min 2 plus 3 per 1 min 1 per 1. Sehingga haruslah sama dengan 2. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum, karena 2 ini merupakan nilai dari limit X mendekati 0 untuk ln Y, bukan untuk Y-nya. Dari sini, karena limit X mendekati 0 dari ln Y sama dengan 2, maka dapat diperoleh. Ini kita pakai sifat dari limit dan dari ln ya. Kalau kita punya seperti ini, berarti aku tuliskan dulu ininya. Ini sifat dari ln, limitnya itu bisa masuk ke dalam ln ya.
Sehingga dari sini sifat dari len-nya juga lagi. Ini kalau teman-teman lupa, kalau teman-teman punya len A sama dengan B, berarti artinya apa? Artinya adalah A sama dengan E pangkat B. Gitu pula di sini. Kita punya limit X, len dari limit X mendekati 0 untuk Y sama dengan 2. Oke? Jadi jawaban akhirnya ya E pangkat 2 ini. Ntar Y-nya bisa teman-teman substitusikan lagi. Tadi berarti E pangkat X min E pangkat 2X. Ini kita gunakan ini. Oke? Kita bisa lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 1C. Oke, untuk nomor 1C soalnya aku tulis dulu di pinggir sini. Satu min 2 per 3X. Oke, aku lanjut kerjakan. Nah, untuk ini jangan lupa teman-teman substitusikan dulu. Ini tuh kalau disubstitusikan dapatnya 0 eta hingga kali 0. Yang mana merupakan bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan bentuk ini, kita berarti perlu memanipulasi bentuknya. Dari yang awalnya kita punya limit dengan bentuk tak tentu yaitu tak hingga kali 0, kita harus dapatkan limit bentuk tak tentu dengan bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, untuk soal seperti ini, itu biasanya ada dua opsi yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa ubah manipulasi fungsinya. Ini, teman-teman kan bisa ubah ini jadi bentuknya len 1 min 2 per 3 X per 1 per X. Dan kalau teman-teman substitusikan X mendekati tak hingga untuk ini, teman-teman bakal dapetin ini bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi mungkin teman-teman bisa manipulasikan bentuk ini yang kita punya di soal ke sini dan lalu kita pakai L'Hopitalnya. Nah, tapi tentunya kita juga punya satu opsi lagi. Kalau kita justru malah menyatakan ini sebagai X per, ini aku tulisnya gini aja ya. Len 1 min 2 per 3 X pangkat min 1. Ini kan sama aja kayak yang di soal. Dan ketika kita substitusikan ini, kita dapat bentuk tahingga per tahingga. Nah, jadi dua-duanya bisa kita pakai L'Hopital. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, mana yang lebih efektif, mana yang lebih mudah, dan mana yang bisa mendapatkan hasil jawaban yang kita inginkan. Karena kalau kita misalkan salah pilih nih, oh harusnya dari sini, kita harusnya ambil yang ini, supaya kita bisa dapat jawabannya dengan benar dan final di akhirnya nanti dengan L'Hopital. Tapi teman-teman justru ambil yang ini. Nah, kalau teman-teman salah ambil, bisa jadi teman-teman bakal mendapatkan limit bentuk tak tentu yang jika teman-teman L'Hopital kan akan selalu dapat bentuk tak tentu
terus-menerus dan bukannya malah mendapatkan jawaban yang diinginkan. Jadi untuk penentuan mana yang dijadikan penyebutnya, kalau teman-teman punya bentuk seperti ini, yaitu tak hingga kali nol, teman-teman harus bisa menyelidiki dulu mana sih yang kira-kira bakalan mudah dan bakalan ketemu jawabannya. Kalau teman-teman terapkan aturan L'Hopital. Untuk yang ini, feelingku mengatakan kita pakai yang atas ini. Karena kita punya bentuk 2/3x dan bentuk super X. Jadi nanti aku coba pakai yang itu. Oh ya, kalau teman-teman mau nyoba sebagai latihan, yang satunya lagi, yaitu yang lainnya di bawah. Yuk, dipersilahkan dan coba apakah hasil jawabannya sama. Oke, dari sini aku terus diperhatikan bawah dulu. Limit X mendekati 0, X dan ini sama dengan tadi kita ubah X-nya jadi di bawah. Ini mungkin aku tulisnya gini aja ya. Per X min 1. Supaya clear. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan di sampingnya sama dengan 0/0. Sehingga di sini teman-teman pakai L'Hopital. Untuk pakai L'Hopital kita harus punya syaratnya, yaitu bentuk tak tentu atau tangga bertangga tadi. Jadi, syaratnya perlu teman-teman tuliskan di lembar jawaban. Jangan tiba-tiba langsung sat turunin aja tanpa substitusi, tanpa cek bentuk limitnya, bentuk tak tentu seperti apa. Jangan. Oke, dari sini aku langsung lanjutkan. Turunan dari ini kita punya 1/1 min 2/3x. Nah, turunan dari ini dalamnya itu turunan dari 1 kan 0. Lalu kita mikirin turunan dari min 2/3x. Min 2/3x bisa kita tulis sebagai min 2/3 dikalikan x pangkat min 1. Sehingga nantinya turunannya adalah 2/3 x kuadrat. Ini per, aduh maaf, turunan dari x pangkat min 1 adalah kita di sini punya min 1/x kuadrat. Nah, dari sini teman-teman bisa menghilangkan ini sehingga teman-teman bakal dapatkan limit x mendekati 0 min dikalikan 2/3. Ini ini kok 0 sih, ini tak hingga ya. Ini teman-teman bisa langsung substitusikan aja. Ini X-nya juga di bawah. Kalau teman-teman langsung substitusikan ini, teman-teman bisa dapetin jawabannya adalah min 2/3. Jadi seperti ini untuk jawaban nomor 1C. Cukup sederhana, tapi cukup penting juga. Bagian yang penting adalah gimana teman-teman bisa dapetin bentuk tak tentu yang bisa digunakan aturan L'Hopitalnya. Oke, aku lanjut ke soal nomor pertama yang terakhir, ya ini soal D. Ini aku kopas saja soalnya di atas.
Ini ini aku substitusikan dulu. Sebentar aku mencari pulpenku. Nah, ini kalau teman-teman substitusikan, pastilah akan sama dengan 0/0 min. Mungkin ini harusnya 0 positif deh. Nah, kalau kita punya bentuk kita punya bentuk taingga minus taingga, itu artinya kita punya bentuk tak tentu lagi-lagi. Tapi kita tidak bisa pakai aturan L'Hopital secara langsungan lagi. Kita harus otak-atik dulu, kita harus manipulasikan dulu supaya dapat bentuk tak tentu yang diinginkan. Nah, oh ya sekedar tambahan, kan di sini nilai limitnya tak tentu yaitu taingga minus taingga. Kalau teman-teman punya nilai limitnya itu taingga ditambah taingga, itu artinya limitnya ya memang taingga, bukan bentuk tak tentu. Limit taingga sendiri itu sebenarnya limitnya tidak ada sebenarnya. Oke, aku lanjutkan di sini. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Satu per X min, maaf rada mereng tulisannya. Ini sama dengan, aduh, sepertinya posisiku salah. Nah, kita samakan penyebutnya. Sini bisa didapat E pangkat X minus 1 minus X. Yang mana jika teman-teman substitusikan X sama dengan 0, hasilnya adalah 0/0. Sehingga di sini bisa tuh teman-teman pakaiin L'Hopital. Kita pakaiin L'Hopital di sini. LH E pangkat X turunannya, turunan min 1 kan 0. Tapi turunan dari min X itu kan min 1. Nah, untuk yang bawah, teman-teman mau nggak mau harus pakai aturan perkalian. Teman-teman jangan sampai lupain aturan-aturan yang penting untuk turunan seperti aturan perkalian, aturan pangkat, aturan pembagian, aturan rantai. Karena itu ya mau nggak mau bakal dipakai terus. Ini akan menjadi E pangkat X min 1 ditambah turunan dari E pangkat X-nya itu adalah E pangkat X min 1 adalah E pangkat X karena min satunya hilang. Diturunkan menjadi 0. Nah, sampai sini teman-teman coba substitusiin dulu. Apakah masih bentuk 0/0 atau tidak? Oh, ternyata masih 0/0. Mau nggak mau harus L'Hopital sekali lagi. Turunan dari E pangkat X itu E pangkat X dan turunan dari min 1 itu 0. Ini juga E pangkat X doang. Ditambah E pangkat X. Turunan dari X itu kan 1. Jadi turunan dari X dikalikan E pangkat X. Ditambahkan X. Dikalikan turunan dari E pangkat X. Ini kalau teman-teman substitusikan jawabannya adalah setengah. Karena ini 1, 1, 1, ini 0. Oke, jadi ini untuk nomor 1 dari A sampai D. Yang teman-teman perlu perhatikan itu terkait
bentuk-bentuk limit tak tentu dan bagaimana cara menyelesaikannya untuk tiap jenis-jenis bentuk tak tentu. Karena L'Hopital hanya bisa digunakan ketika teman-teman sudah mempunyai bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Aku perjelas lagi karena aku merasa dari pengalamanku itu masih banyak yang bingung terkait aturan L'Hopital, padahal ini cukup sederhana. Yang penting kata kuncinya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Selain itu harus dimanipulasi dulu. Oke, aku bisa lanjut ke soal nomor 2 terkait persamaan garis singgung kurva. Nah, untuk soal ini seharusnya teman-teman mempelajari juga definisi dari turunan itu sebenarnya apa. Kalau teman-teman ingat, turunan itu sebenarnya adalah persamaan garis singgung kurva. Jadi yang namanya turunan itu ya persamaan garis singgung kurva. Jadi kita di sini punya ada 5 sawang soal yang mana untuk setiap soal ini kita diminta mencari persamaan garis singgung kurva-kurvanya. Nah, tiap cabang soal ini juga aku bikin nomor tipenya berbeda. Tapi cara pengerjaannya tetap sama secara esensi yaitu kita pakai limit kok limit. Kita pakai turunan sebagai gradien dari persamaan garis singgung kurva-kurva. Jadi kalau kita misalkan mau nih nyari kita punya Y sama dengan fx. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung kurva ini mungkin di titik x0, y0 atau mungkin kita cuma tahu y0-nya aja. Ya berarti kita perlu nyari x0-nya. Untuk x0 bagian ini dan ini biasanya kita sebut ini sebagai sebutan lainnya itu absis. Sedangkan untuk y0 ini ordinat. Nah, jadi misal cuma salah satu aja nih, misalkan dicari persamaan garis singgung kurva di titik dengan absis sama dengan 5. Tadi kita harus nyari Y0-nya yang bersesuaian untuk X0 sama dengan 5. Nah, jadi kita harus menyesuaikan di soal. Dan untuk mencari persamaan garis singgung, kita perlu mencari gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung itu kita cari dengan turunan M sama dengan Y aksen atau ddx. Ya, pokoknya dia turunan pertama dari persamaan kurvanya. Nah, di sini ada contoh soal di mana kita mencari persamaan garis singgung yang kita perlu pakai turunan implisit untuk mencari dy dx-nya dan juga ada yang pakai untuk turunan fungsi parameter untuk mencari dy dx-nya. Lanjut, setelah kita dapat nilai M yang mana dicari dengan menurunkannya, lalu, oh ya, setelah kita menurunkan, kita substitusikan x0 y0-nya ke bentuk turunan yang kita dapetin. Nah, kita bisa dapatkan persamaan garis singgung dengan membuat persamaan y minus y0 sama dengan M kali X min X0. Berarti untuk membentuk persamaan garis singgung, kita butuh 3 hal. Kita butuh nilai M, yakni gradien garis singgung yang dicari dengan menurunkan. Kita juga butuh nilai X0 dan kita butuh nilai Y0. Baru kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Nah, aku langsung mulai kerjain aja untuk nomor 2A. Kita diminta mencari dari X kuadrat ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan X kali ln X plus Y di titik 1,0. Nah, berarti kan di sini kita udah punya X0 Y0-nya. Yang kita nggak punya di sini itu nilai gradien garis singgungnya, yaitu M-nya. Nah, untuk mencari gradien garis singgung, kita perlu menurunkan. Jadi aku terus diperhatikan.
bahwa kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 1 X ln X plus Y. Nah, ini kita turunkan secara implisit. Ini akan menjadi seperti ini. Ini 2X plus 2Y dy dx sama dengan, untuk yang ini kita pakai aturan perkalian. Jadi ini jadi ln X plus Y. Kita turunkan X-nya dulu. Lalu kita kalikan dengan ln X plus Y. Ditambah dengan X dikalikan turunan dari ln X plus Y. Yakni 1/X plus Y. Lalu ditambahkan turunan dari X plus Y. Dikalikan turunan dari X plus Y itu 1 plus dy dx. Ini bisa kita rapikan aja dulu. Atau sebenarnya karena kita di sini diminta mencari nilai precise dari dy dx di titik x0, y0, yakni titik 1,0, sebenarnya kita bisa langsung substitusi di sini. Sehingga ntar kalian berhadapan dengan langsung angka-angka alih-alih 2x dan 2y. Tapi di sini aku mau menyederhanakan aja dulu bentuknya. Ini jadinya 2x plus 2y dy dx sama dengan ln x plus y ditambah x per x plus y ditambah 1/x plus y. Oh, ini x juga. Dy dx. Nah, ini aku jadikan satu ruas yang ada di dx-nya. Kita punya 2y minus x per x plus y dy dx. Sama dengan ln x plus y ditambah x per x plus y min 2x. Sehingga di sini kita dapetin dy dx-nya itu sama dengan ln x plus y ditambah x per x plus y min 2x per 2y x plus y. Nah, kita dapetin nilai turunannya yakni dy dx. Selanjutnya kita perlu substitusikan titik x0 y0-nya ke dy dx ini. Maka dapat diperoleh saat tadi kita punya 1,0, seingatku. Berarti ini ketika x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Ini teman-teman substitusikan saja. Berarti nanti dy per dx sama dengan ln 1 plus 0, 1 ditambah 1/1 plus 0, 1 min 2. 2 kali 0, 0 min 1/x1 plus 0. Berarti 1 ya. Jadi ini sama dengan ln 1 kan 0. Jadi kita punya min 1/min 1 berarti 1. Tinggal diperoleh. Persamaan garis singgung singkat jadi PGS. Di titik yakni
Kita pakai formula tadi, kita punya Y, minus Y0-nya itu berarti 0, sama dengan M-nya itu dx, berarti ini langsung aja aku tulis 1, dikalikan X, min X0, X0-nya itu 1. Berarti di sini sama aja, kita punya Y sama dengan X min 1. Jadi ini persamaan garis singgung yang diminta. Jadi di sini kita pakai turunan implisit dulu untuk mencari Y, dx-nya. Wah, sedikit ngelag, aku minta maaf. Lanjut aku ke nomor B. Ini cukup sederhana. Untuk mencari dx-nya kita tinggal turunkan pakai aturan pangkat biasa. Tapi di sini kita baru diketahui titik ordinatnya yaitu 2. Nah, ini aku tulis ulang dulu soalnya. Akan dicari. Oh ya, seharusnya tadi yang atas aku lupa ditulis. PGS dari Y sama dengan 8 per X kuadrat di saat ordinatnya. Nah, ordinat kan berarti kita diketahui Y0-nya. Tapi kita nggak tahu X0-nya. Jadi kita di sini perlu mencari X0-nya dulu. Terlebih dahulu, kita cari, akan dicari nilai X yang bersesuaian saat kita punya Y sama dengan 8. Kayak 8 kah? Kayak aku salah baca. Oh, 2 maaf. Ordinatnya 2. Diperhatikan bahwa berarti kita perlu substitusi Y sama dengan 2 ke kurvanya. Kita punya 2 sama dengan apa, ini kita tulis gini dulu. Baru di sini aku tulis 2, 8 per X kuadrat. Dari sini kita bisa dapat X kuadrat sama dengan 8 per 2 atau kita bisa langsung 4. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Sehingga di sini kita alih-alih kita perlu mencari PGS untuk dua titik yang berbeda. Jadi kita perlu nyari dua PGS di sini, bukan nyari satu PGS doang. Sehingga diperoleh titik yang bersesuaian, yaitu yang bersesuaian dengan ordinatnya 2. 2 min 2. Dan saya kayak aku salah. Nah, ini 2, ininya yang ini X0, Y0. Nah, di sini kita punya 2 X0 dan Y0. Kita perlu nyari untuk masing-masing titiknya. Untuk mencari
PGS, maka perlu dicari DDX-nya. Gradien garis singgung, gradien PGS. Ya, nih kita turunin. Di sini turunannya cukup sederhana DDX-nya. Ini kita pakai aturan pangkat, kita dapetin 8C. Ini tuh kan berarti bisa kita tulis sebagai Y sama dengan 8X min 2. Sehingga turunannya min 16 X min 3. Atau ini kita bisa tulis jadi min 16 per X 3. Sehingga kita cari untuk masing-masing titik. Kita berarti nyari 2 kali. Untuk 2,2, maka kita masukin DDX-nya saat 2,2. Ini berarti kita punya min 16 X pangkat 3, X sama dengan 2. Berarti sama aja min 16 per 8 sama dengan min 2. Diperoleh Y min Y0, berarti Y min 2 sama dengan M-nya itu DDX saat 2,2, ini 2, X minus X0-nya itu 2 juga. Ini sampai sini sebenarnya udah oke. Mau disederhanain juga ya nggak apa-apa. Tapi mau stop sampai sini, atas sini doang juga nggak apa-apa. Y sama dengan kita punya min 2X ditambah dengan ini jadi plus 4, jadi ini plus 6. Jadi ini untuk persamaan garis singgung pertama untuk dengan ordinatnya 2. Di titik dengan ordinat 2. Nah, untuk titik dengan ordinat 2 lainnya, yaitu untuk kita punya min 2,2, maka kita perlu cari nilai DDX-nya saat dia di titik min 2,2. Oh, ini min 2. X pangkat 3, X sama dengan min 2. Atau di sini kita dapatkan min 16 per min 8 sama dengan 2. Diperoleh. Ini aku perjelas diperoleh apa yang kita peroleh. Nah, ini yang maksudku ketika kita menuliskan jawaban, kita harus perjelas itu apa. Soalnya kalau tadi aku biarin ini diperoleh, bisa jadi dosen itu tidak mencerna dengan baik apa yang dimaksud diperoleh di sini. Kita peroleh apa? Nah, ini harusnya diperjelas diperoleh PGS di titik 2,2. Yakni ini juga diperoleh PGS di titik min 2,2. Yakni kita dapetin ini Y min 2 sama dengan 2X plus 2. Ini jadinya Y sama dengan 2X plus 6. Jadi kita punya ada 2 persamaan garis singgung di sini. Menyesuaikan dengan titik-titiknya. Karena ternyata titik yang ordinanya 2 itu bukan hanya 1 titik, melainkan ada 2 titik. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya ini masih sama, tapi kita diminta saat X sama dengan 2. Nah,
Berarti kan di sini kita udah punya X-nya, tapi nggak punya Y-nya. Berarti kita di sini perlu mencari Y-nya terlebih dahulu. Ini mungkin soalnya aku copy aja, karena susah juga bolak-balik. Lah, mana? Oh, di bawah. Lah, nggak ke bawah. Akan dicari PGS saat X sama dengan 2. Nah, kan di sini kita baru tahu X-nya. Berarti di sini aku tulis terlebih dahulu akan dicari nilai Y saat X sama dengan 2. Berarti kita cara nyari nilainya. Berarti cara kita cari nilai Y-nya, kita cukup substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan kurvanya, lalu kita cari nilai Y yang bersesuaian. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 2. E, dan dari sini berarti kita dapetin ini 4, Y kuadrat min 12 ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita dapat persamaan Y kuadrat ditambah 2Y minus 8 sama dengan 0. Berarti kita bisa dapetin, kita faktorkan ini menjadi Y4, oh Y plus 4, Y minus 2. Jadi didapat Y sama dengan min 4 atau Y sama dengan 2. Sehingga diperoleh 2 titik. Berarti lagi-lagi kita harus nyari 2 PGS untuk 1 PGS untuk masing-masing titik. Berarti ada 2 PGS. Kita punya 2,4 dan 2,2. Ini aku kata semua. Lebih lanjut, untuk mencari PGS-nya, maka perlu dicari gradien garis singgungnya. Gradien garis singgung itu berarti artinya turunan pertamanya. Yakni, di sini kita turunkan. Berarti untuk menurunkannya kita perlu menurunkan kata intinya. Ini aku tulisnya gini aja deh. Ya, ya, D, DY per D. Diperhatikan bahwa kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini kita perlu nyari turunannya. Berarti kita turunkan secara implisit.
Atau ini, ya ini seharusnya tadi kayak aku lupa menurunkan kedua ruas. Aku lupa menuliskan d per dx di kedua ruas. Atau enggak ya? Ya, lupa kan, sudah terlewat. Ini kalau diturunin berarti kan dapatnya 2x plus 2y dx min 6 plus 2 t dx sama dengan 0. Ini berarti 2y plus 2 d dx sama dengan min 2x plus 6. Jadi didapetin d dx-nya itu min 2x plus 6 per 2y plus 2. Sehingga diperoleh, kita perlu nyari untuk masing-masing titik. Berarti yang pertama untuk 2, min 4, maka nilai d dx saat 2, min 4 ini d dx. Kita punya d dx-nya itu bentuknya min 2x plus 6 per 2y plus 2. Ini saat x sama dengan 2, y sama dengan min 4. Dari sini didapetin akan sama dengan min 2 kali 2 ditambah 6 per 2 kali min 4 plus 2. Ini sama dengan yang atas 2, yang bawah min 8 plus 2 berarti min 6. Ini sama aja min sepertiga. Sehingga diperoleh PGS saat PGS di titik 2, min 4. Kita pakai formulanya lagi. Y min Y0-nya. Y0-nya itu min 4. Berarti ini jadi plus 4. Sama dengan gradiennya M. Yaitu nilai d dx di titik tersebut. Min sepertiga. X minus X0-nya yaitu 2. Nah ini kalau teman-teman mau sederhanain. Boleh. Tapi di sini aku nggak sederhanain. Lanjut untuk 2,2. Maka dy per dx di titik 2,2. Berarti kita punya min 2x plus 6 per 2y plus 2. Ini saat x sama dengan 2, y sama dengan 2. Berarti sama dengan min 2 dikali 2 tambah 6 per 2 dikali 2 ditambah. Ditambah 2. Yang atas tadi hasilnya tetap itu 2, yang bawah jadi 6. Jadi kita dapat gradiennya itu min sepertiga. Enggak min. Kita cuma dapat sepertiga di sini. Sehingga diperoleh PGS di titik
Kita punya 2,2, yakni kita punya Y minus Y0-nya itu 2, lalu M itu dari DX saat 2,2 berarti sepertiga, dikalikan X minus X0-nya itu 2. Teman-teman bisa sederhanakan kalau mau, dan kita udah dapetin 2 PGS masing-masing untuk titik yang bersesuaian, yaitu 2,4 dan 2,2. Jadi di sini kalau kita nggak diketahui X0-nya atau Y0-nya, berarti kita perlu nyari itu dulu. Baru kita turunkan dan baru kita cari nilai turunannya di titik yang mau kita cari persamaan garis singgungnya. Bisa jadi dia ada 2 titik yang bersesuaian kayak di soal ini, atau mungkin bisa juga 3 sepertinya. Jadi ya kita harus menyesuaikan dulu nilai X0 Y0-nya untuk mencari untuk mencari nilai turunan fungsinya di titik tersebut sesuai apa yang diminta. Oke, ini kita udah. Oh iya, ini aku lupa di sini harusnya aku tulisin. Kita turunkan kedua ruas. Apakah ini bisa aku turunin ke bawah? No way, ada yang ketinggalan. Ini aku turunin ke bawah. Ini aku ke atas ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 1. Oke, seperti ini. Aku lanjut ke soal nomor D. Di soal nomor D ini kita dicarinya, sekalian ku copy nomor E deh. Untuk soal nomor D ini kita mencari persamaan garis singgung untuk fungsi parameter. Nah, berarti kita kata kuncinya di sini perlu mencari nilai dari turunan fungsinya di saat T sama dengan 2. Nah, kita udah dapat T sama dengan 2, tapi kita nggak punya X0 sama Y0-nya. Tapi bisa kita cari X0 Y0-nya dengan mensubstitusikan T sama dengan 2 ke persamaan X dan Y yang bersesuaian. Jadi untuk nomor D, bisa aku tuliskan begini. Saat T sama dengan 2, maka dapat diperoleh. Kita punya X-nya, E pangkat T berarti E pangkat 2, dan Y-nya kita punya T kuadrat plus T. Berarti ini kita 2 pangkat 2 plus 2, 6. Selanjutnya, berarti di sini kita dapat titiknya yaitu E pangkat 2,6. Selanjutnya, akan dicari dy dx sebagai gradien garis fungsi. Sebagai gradien garis singgung. Berarti kita cari dulu, kan kita punya X sama dengan E pangkat T. Y sama dengan T kuadrat plus T. Nah, berarti kan di sini dx per dt tetap sama dengan E pangkat T. Sedangkan dy per dt menjadi 2T plus 1. Sehingga di sini kita bisa dapetin dy per dx itu sama dengan dy per dt per dx per dt. Ini kita substitusikan aja, berarti dapat 2T plus 1.
per E pangkat T. Sehingga saat T sama dengan 2 diperoleh, kita substitusikan d dx saat T sama dengan 2. Sama dengan. Berarti 2 T plus 1. Oh, ini 2T E pangkat T saat T sama dengan 2. Sini dapat 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 per E pangkat 2. Sehingga kita bisa peroleh PGS-nya. PGS saat T sama dengan 2. Yakni masih pakai rumus yang tadi. Berarti Y minus Y0-nya 6 dikalikan dengan gradien garis singgung kurvanya yaitu d dx saat T sama dengan 2 berarti 5 per E pangkat 2 dikalikan X minus X0-nya yaitu E pangkat 2. Nah, jadi untuk fungsi parameter kita di sini perlu nyari X0 sama Y0-nya lebih dulu. Kalau kita dikasih taunya malah T sama dengan. Oke. Nah, kita selanjutnya ke soal nomor 2E. Untuk nomor 2E, kita diminta mencari persamaan garis singgung kurva dari X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4. Tapi yang diketahuinya adalah gradiennya itu akar 2. Kita nggak tahu X0-nya, kita nggak tahu Y0-nya, tapi justru kita tahu gradiennya yaitu akar 2. Nah, berarti kita perlu mencari nilai X0 sama Y0-nya dari gradiennya. Akan dicari PGS dengan gradien 2. Maka perlu dicari nilai X, Y yang menghasilkan gradien itu kan artinya tadi gradien persamaan garis singgung kan artinya turunan. Berarti kita mau nyari X, Y sehingga menghasilkan d dx saat X, Y itu sama dengan 2. Berarti untuk mencari ini kita perlu nyari d dx-nya dulu. Diperhatikan bahwa jadi kita punya bentuk persamaannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 atau berapa ya tadi? Sama dengan 4 sama dengan 4. Maka kita harus pakai turunan implisit di sini. Ini 4. Nah, terus ini dapat 2X plus 2Y dy dx sama dengan 0. Sehingga dy dx-nya jelas dia min X per Y. Sehingga diperoleh. Ini mungkin aku nyari X0 Y0 ya. Buat
Oke, sehingga diperoleh kita punya dy per dx saat x0, y0 itu haruslah sama dengan 2. Dan kita substitusikan x0 y0 ya. Berarti kan ini x per y. Oh, ini belum aku masukkan dulu, nggak apa-apa. Nah, dari sini kamu, teman-teman, substitusikan x0 ke x dan y0 ke x. Nah, dari sini apakah teman-teman bisa lihat bahwa x0 itu katakanlah 2 lalu y0-nya itu 1? Jawabannya itu enggak. Karena yang kita tahu di sini adalah sebuah perbandingan x0 dengan y0. Jadi kita di sini cuma bisa mentok mengatakan bahwa x0 sama dengan min 2y0. Kita nggak tahu apa-apa lagi selain ini. Nah, tapi yang kita tahu lebih lanjut, kan kita mau mencari x0 y0 yang berada di dalam kurvanya. Jadi karena x0 y0 berada di kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, maka kita substitusikan x0 kuadrat plus y0 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita tahu dari hasil yang di atas dari ddx-nya, x0 itu sama dengan min 2y0. Jadi ini kita bisa substitusikan. Min 2y0 sama dengan 4. Ini berarti 4y0 sama dengan 2 sama dengan 4. Nah, dari sini bakal dapat nilai y0-nya. Udah cukup kelihatan jelas. Ini tuh y0 sama dengan y0 kuadrat sama dengan 4/5. Jadi y0 itu sama dengan, kita jangan lupa ada plus minus di sini. Berarti kita dapetin itu plus minus 4 akar. Sebentar. 2 per akar 5. Nah, ini jangan lupa tandanya. Sehingga kita dapetin, nah ini kita perlu nyari x0-nya dulu. Saat y0 sama dengan 2 per akar 5, maka x sama dengan min 2 kali y0. Kan berarti min 4 per akar 5. Sedangkan saat y0 sama dengan min 2 per akar 5, maka sini ini langsung aja put x sama dengan 4 per akar 5. Sehingga di sini kesimpulannya aku taruh di samping aja karena biar nggak ke bawah. 2 titik, yaitu min 2, oh salah, min 4 per akar 5, koma 2 per akar 5, dan kita punya 4 per akar 5, koma min 2 per akar 5. Yang memiliki persamaan garis singgung dengan gradien 2. Nah, jadi kalau kita tahu gradiennya, kita seperti ini. Kita cari turunannya, lalu kita dapatkan relasi antara x0 dan y0 dari nilai gradien yang kita ketahui, lalu baru kita cari nilai x0 y0-nya. Dengan memanfaatkan relasi antara x0 dan y0 yang kita dapatkan dari turunan tadi,
kita masukkan juga ke persamaan kurvanya. Nah, di sini kan kebetulan kita dapat ada X0 Y0 yang sesuai ya. Bisa jadi di soal itu diminta mencari persamaan garis singgung kurva di gradien tertentu, tapi saat kita coret-coret saat kita hitung, itu kita nggak dapat X0 Y0 yang sesuai, sehingga dia punya PGS dengan gradien yang diminta pada soal. Jadi bisa jadi nggak ada PGS-nya, karena ya gradiennya nggak ada nilai yang memenuhi titiknya. Ini terakhir, maka dapat diperoleh karena ada dua titik, kita berarti cari masing-masing untuk min 4 akar 5, 2 akar 5, maka Y minus Y0, Y minus Y0 tadi berarti Y minus 2 akar 5 sama dengan kita kalikan gradiennya. Gradiennya diketahui di soal yaitu 2. Lalu X minus X0-nya yaitu 4 minus akar 5, jadi itu jadi plus. Dan kita punya satu lagi untuk 4 akar 5, koma min 2 akar 5. Maka Y0, Y minus Y0-nya yaitu min 2 akar 5, jadi ini plus. Sama dengan M-nya itu 2. X, X0-nya itu 4 akar 5. Jadi untuk soal ini diperoleh seperti ini. Oh ya, ini maka diperoleh PGS-nya yaitu. Soalnya kita perlu nulis ini, karena kalau kita nggak tulisin, ya kita nggak clear itu tuh apaan yang di bawah. Oke? Untuk persamaan garis singgung kurva ini cukup segini. Kata kuncinya sih ya, di formulanya itu, formula persamaan garis singgung kurvanya itu Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Di mana M-nya itu nilai turunannya di titik X0, Y0. Jadi untuk nyarinya kita butuh tadi tiga hal, M atau gradien garis singgung atau turunan, kita nyari ddx. Lalu yang kedua kita butuh X0. Lalu yang terakhir kita butuh Y0-nya. Dan rumus tadi cukup powerful, alias untuk beberapa tipe soal seperti ini, seperti kelima soal tadi, itu bisa dikerjakan semuanya. Tinggal teman-teman yang menyesuaikan aja turunannya implisit atau gimana, atau nyari X0-nya gimana, atau nyari Y0-nya gimana. Ya, seperti itu. Mungkin untuk video pembahasan aplikasi soal, untuk pembahasan soal aplikasi turunan cukup segini dulu. Karena masih ada beberapa aplikasi turunan lainnya yang kita ketahui. Nantinya akan ada video pembahasan lanjutan untuk aplikasi soal turunan. Soal aplikasi turunan yang lain. Maaf kebalik. Bateraiku habis soalnya nih kayaknya. Baterai laptopnya. Jadi mungkin aku ucapin terima kasih buat yang nonton. Cukup sekian. Sampai jumpa.